Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadatul mukarramin, para alim, para ulama, sedajana saya hadir nengkat di tempat, khususnya Bapak RW dan Bapak RT, juga sadajana para alumni, sadajana para simpatisan, bancukan dari Jam'iyah. Saya nengkat di tempat, saya badan kaula tak bisa nyepedaki asmana situng persitung, cuma tak mengurangi takzim dan hormat kami. Ban badan kaula adu aki dak satajana sahaden nangka di tempat, muka-muka sareng ajunan epon Gusti Allah kalaban hadir dak di tempat ngadirin undangan dari Bapak Tuan Rumah Haji Abdul Aziz sekeluarga, Kak Dinto Ibalisa sareng ajunan epon Gusti Allah langkan bentengkan panjenengan mulai dari compon sampai dak di tempat catat sebagai amal kelakuan saya terima sareng ajunan epon Gusti Allah. Saya paki bakal bisa epolong ban epetek buana bancukan doakin sareng badan kaula supaya keluargana sehat dan lengkap di tempat epatati keluarga saya tentrem sesakinah saya mawaddah bancukan eparengna rezeki segempang sehalal ban eparengna sehat wal afiat eparengna odi se lanjang umur, artena lanjang umur umurah lanjang ikunaki untuk ngabdi ban ibadah da ajunan epon Gusti Allah. In dalam kesempatan malam hari mangken ngireng kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas hidayah, atas taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuwajahah, kita bisa berteman, bisa mujalasah, bisa berkumpul di malam yang sangat barakah ini, yang sangat dimuliakan oleh Allah, ialah malam Jumat, yang mana ini adalah Sayyidul Ayyam atau Lailatul Sayyidil Ayyam, malam pemimpin daripada malam-malam yang lain. Tentunya kesempatan atau perkumpulan semacam ini tidak akan bisa terlaksana, tidak akan bisa tergapai, tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan dari hidayah, tanpa bantuan dari ma'unah, tanpa bantuan dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah, untuk berterima kasih kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Campurah tak madura campurah bahasa Indonesia. Tanggi. Oke, tak coba tahu nih. Oh, nengkeng. Salawat dan salam mudah-mudahan ditetapkan tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mana beliau telah diciptakan cahayanya pertama kali dan menjadi material sumber dari segala kehidupan. Kata Allah, laulaka ya Muhammad lama khalaftul aflak. Seandainya aku tidak ingin menjadikan engkau Muhammad, tidak punya rencana menciptakan engkau Muhammad, maka niscaya aku tidak akan menciptakan cakrawala dan isinya. Maka beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk yang termulia, makhluk yang paling utama, dan Allah berikan beliau pangkat yang paling tinggi yang bernama wasilatul uzma,
perantara mendapatkan kebahagiaan, perantara mendapatkan keuntungan, perantara mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Sehingga bagi umatnya seperti kita semua wajib untuk bertawassul, wajib untuk menjadikan beliau sebagai gerbang utama untuk bisa sampai, untuk bisa dekat, dan untuk bisa menggapai kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan di akhirat nanti. Maka mari kita bersama-sama membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin hadirat sahabatan kaula mulyaki, di malam hari ini kita akan membahas bahwa keuntungan, kebahagiaan itu bisa digapai dengan cara kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dan itu banyak caranya. Di dalam kitab dijelaskan bahwa cara-cara kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu sangat beragam. Bisa lewat dari pintu yang bernama at-taubatun nasuh, ialah taubat yang diterima, yang murni. Bisa kita mendekat kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan dari yang bernama as-sabruh, bersabar, dan macam-macamnya bersabar. Termasuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan ngaule kebejraan keuntungan kalaban pintu seanya ma asyukruh, asyukur atas nikmat saya paringaki sareng Gusti Allah. Nika juga bisa mengantarkan kita untuk bisa menggapai kebahagiaan, menggapai kenikmatan yang abadi, kesenangan yang tidak ada campuran dengan kenistaan. Bisa juga beten kaula sedaya ngaule kenikmatan lebat pintu seanya khauf dan raja, takut terhadap murkanya Allah dan berharap terhadap pengampunan Allah. Kita juga bisa lewat pintu itu. Jadi pintu untuk bisa mencapai kebahagiaan banyak caranya. Di antaranya juga bisa kita lewat pintu yang bernama zuhud. Zuhud itu termasuk antara pintu kita bisa mencapai kebahagiaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Juga di antaranya kita bisa mendapatkan kebahagiaan, keuntungan lewat pintu yang bernama tawakal. Dengan macam-macamnya tawakal kita bisa mendekat kepada Allah, dan kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia menghadap Sang Maha Penguasa. Juga kita bisa mendekat kepada Allah, bisa mendapatkan kebahagiaan lewat pintu yang namanya mahabbah, cinta kepada Allah. Dan ini termasuk di antara cara-cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan baik di dunia dan akhirat. Di antaranya lagi kita bisa mendapatkan kebahagiaan kepada Allah yang dinamakan pintu al-muraqabah, ialah selalu mawas diri, atau yang disebut di dalam kitab-kitab dengan nama al-ihsan, berbuat baik. Itu termasuk pintu kita untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Termasuk antaranya pintu kepada Allah al-ikhlas. Di dalam semua perbuatan, di dalam semua gerak-gerik kita didasari oleh ikhlas, dengan macam-macamnya ikhlas. Dari situlah pintu-pintu Allah telah Allah buka kepada kita. Saya malam hari ini akan berbicara bagaimana caranya kita untuk memasuki, untuk mendekat kepada Allah lewat pintu yang bernama syukur, lewat pintu yang bernama terima kasih, lewat pintu yang bernama asa kalangkong cak matudan. Dak Gusti
Allah. Bagaimana caranya? Karena kalau kita tidak mengetahui caranya, maka kita tidak akan bisa melaksanakan yang namanya bersyukur kepada Allah. Kita tidak akan bisa melaksanakan yang namanya berterima kasih kepada Allah. Mungkin kita berpikir bahwa berterima kasih kepada Allah itu mengucapkan alhamdulillah, itu saja. Tetapi ternyata bukan semudah itu, bukan seringan itu. Syukur kepada Allah sangat luas artinya. Walaupun mengucapkan alhamdulillah itu termasuk sebagian daripada syukur. Lalu bagaimana kita untuk bisa melakukan syukur ini, untuk berterima kasih kepada Allah? Maka hari ini akan saya jelaskan kepada para alumni, para simpatisan dan segenap yang hadir pada malam hari ini. Para hadirin sahabat kaula muljaki, harus kita mengingat bahwa semua yang kita rasakan, semua yang kita gapai, semua yang kita nikmati itu semua anugerah Allah. Dan Allah berjanji kepada kita di dalam ayat Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Muhammad, kasih tahu umatmu ketika Tuhanmu memberitahu apa yang info yang diberikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kalau kalian berterima kasih, maka Allah berjanji, sedangkan Allah adalah Az-Zat yang sidqul kalam, yang maha menepati janji. Apa janjinya? La azidannakum, maka niscaya aku akan menambahkan nikmat kalian. Jadi setelah kita merasakan, setelah kita menyadari bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, semuanya merupakan nikmat Allah, baru kita bersyukur kepada Allah agar janjinya Allah kepada kita bisa kita gapai, bisa kita raih, ialah mendapatkan tambahan nikmat. Jadi badan kaula sedaya Kak Dintoh sadar bahwa nikmat-nikmat termasuk antara epa saya deen, epa sehat, epa dengan Islam dan iman, niku termasuk nikmat saya sangat raja. Sekak di mata sedajana manusia tak sedajana kabulan Gusti Allah parengin. Ketika oning bahwa ini adalah nikmat dari Allah, maka untuk menetapkan nikmat itu dan untuk mendapatkan tambahannya, maka Allah memberitahukan kepada kita semua, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ialah katakan Muhammad, ketika Tuhanmu memberitahu, memberikan info. Apa infonya? Apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat yang diberikan kepada kalian. Arten nikmat sebadah Kak Dintoh sareng Gusti Allah etelosaki tetap ban tambahin nikmat-nikmat selain saya kabuto sareng badan kaula sedaya. Nikah saya pertama harus menyadari bahwa sedajana saya paringin sareng badan saya terima sareng badan kaula sedaya Kak Dintoh aropaki nikmat dari Gusti Allah. Saya nomor 2 engki Kak Dintoh dapuna ki buruh manabi indalem lesan bahasa syukur, bahasa asa kalangkong engki Kak Dintoh adabu alhamdulillah. Lakan ide buaki sareng Gusti Allah diajari oleh Allah di dalam Al-Quran ialah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Muhammad, katakan biar umatmu itu mengikuti engkau sebagai uswatun hasanah. Apa yang engkau katakan Muhammad? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Artinya segala puji bagi Allah yang ia tidak mempunyai anak. Berarti itu termasuk taklim kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad,
agar mensyukuri pertama lewat lisan, pertama lewat ucapan, pertama lewat ungkapan. Apa ungkapannya? Ialah alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada atau alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nikmat yang kita rasakan pertama kali kita harus berterima kasih kepada Allah. Yang paling mudah ialah lewat mulut, lewat lisan. Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi di dalam Al-Quran dikatakan wa qulillahil hamdulillah wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Artinya oleh Allah di situ diajarkan untuk berterima kasih sekaligus ada faktor, ada unsur ialah tauhidnya. Apa tauhidnya? Ialah Allah tidak punya anak, Allah tidak beranak. Jadi ini untuk menangkal, untuk menerot, untuk menolak yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Itu jadi kita usahakan, kita biasakan untuk mengucapkan alhamdulillah di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, di dalam kondisi apapun. Kita berusaha untuk mengucapkan lafaz alhamdulillah. Jadi ini sebetulnya perkara yang mudah, tetapi kemudahan ini karena kita sering melalaikan, akhirnya kemudahan itu sering kita lupakan dan sering kita tidak lakukan. Yang nomor 3 ialah cara kita untuk bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmatnya Allah. Kata Nabi di dalam hadis, harus melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Nabi bersabda demikian, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatallah. Yang artinya ketika kalian melihat, harus melihat orang yang ada di bawah. Ada yang lebih sengsara, ada yang lebih menderita. Jadi jangan kalian melihat orang yang lebih orang yang lebih bahagia, orang yang lebih banyak hartanya, orang yang lebih banyak nikmatnya. Kenapa? Karena kita melihat orang yang lebih di bawah kita itu lebih pantas untuk kita tidak menghina nikmatnya Allah. Kenapa? Kalau orang itu selalu melihat di atas, ketika melihat orang yang lebih nikmat, ketika melihat orang yang lebih kaya, akhirnya nikmatnya Allah yang diberikan kepadanya, yang itu berupa nikmat yang sangat besar, akhirnya tidak disyukuri. Contohnya begini, kalau kita melihat orang yang lebih mampu kepada kita, akhirnya nikmat yang terbesar pada diri kita itu tidak kita terima kasih kepada Allah. Bagaimana yang dilihat? Kalau orang A itu sangat nikmat, sangat kaya, sangat mudah rezekinya, sedangkan rezeki yang diberikan Allah kepada mereka itu tidak senilai dengan rezeki yang diberikan kepadanya. Apa? Nikmat sehat dan sehat wal afiyah, sehat jasmani, sehat rohani. Itu termasuk nikmat yang sangat besar. Apa gunanya kalau seumpamanya hartanya atau mendapatkan laba, keuntungan, dividen itu profit misalnya 100 juta tapi akalnya tidak sempurna, maka 100 juta itu tidak ada nilai. Atau punya profit 100 juta tetapi badannya bisa bergerak karena lumpuh, itu 100 juta tidak ada manfaatnya. Maka ketika kita oleh Nabi disuruh sering melihat orang yang ada di bawahnya, tidak melihat orang yang ada di atasnya, supaya nikmat yang diberikan oleh Allah
yang besarnya lebih daripada nikmat harta, itu disyukuri, tidak dihinakan, tidak diremehkan. Maka itulah oleh Nabi trik dan tip untuk kita bisa mensyukuri nikmatnya Allah, harus melihat orang yang ada di bawah kita, jangan melihat orang yang ada di atas kita, karena itu lebih pantas. Kita tidak menghinakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Para sepuh, para jamiah, para simpatisan dan sejenak alumni, ketika badan kaula sedaya ningalen nikmat orang lain, ngalen nikmat saya paringin Gusti Allah dak badan kaula sedaya. Sehingga badan kaula selalu bisa asyukur, selalu bisa matur sekelangkong, selalu bisa muji dak Gusti Allah. Nomor 4 engki kak dintoh perbuatan. Jadi setelah kita berucap alhamdulillahirabbil alamin, maka bentuk daripada syukur itu adalah berbuat baik, berbuat taat, berbuat berbakti kepada Allah. Karena oleh Allah dikatakan i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarganya Nabi Daud, berbuatlah baik kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Jadi setelah kita berkata terima kasih, itu hanya permulaan daripada syukur. Tetapi setelah berterima kasih, kita selalu berbuat baik. Kepada siapa berbuat baik? Ialah berbuat baik dalam ukuran agama. Artinya berbuat baik itu bisa berbuat baik kepada diri kita, yaitu beribadah kepada Allah, atau berbuat baik kepada orang lain. Berarti masuk dalam sabda Nabi, khairun nasi anfa'ahum lin, orang yang terbaik, orang yang paling utama adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Maka di situ bermanfaat kepada orang lain, berbuatlah baik kepada orang lain, itu termasuk daripada syukur nikmatnya Allah, termasuk berterima kasih nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Buktinya kata Allah di dalam Al-Quran, i'malu ala Daud syuk. Wahai keluarganya Nabi Daud, beramallah beramallah kalian semua, beramallah baik. Karena apa? Karena berterima kasih kepada Allah. Jadi mudah-mudahan semua alumni diberikan pertolongan oleh Allah untuk selalu berterima kasih kepada Allah, untuk mendapatkan tambahan nikmat dan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi bentuk daripada syukur kita selain daripada berterima kasih dengan ucapan, ialah selalu berbuat baik. Berbuat baik untuk diri kita sendiri berarti ibadah, berbuat baik untuk diri orang lain berarti itu termasuk dari sabdanya Nabi, khairun nasi anfa'ahum linnas. Itu cara yang keempat. Cara yang kelima, kita harus sering, kita harus biasa berterima kasih atas kebaikan orang lain. Kenapa kok demikian? Katanya Nabi, man la yashkurin nas la yashkuril lah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada orang lain, berarti dia sama saja tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi kita ada perbuatan orang lain, walaupun itu hanya sedikit, misalnya melihat orang lain tersenyum, misalnya melihat orang lain membersihkan duri, membersihkan rintangan yang ada di jalan, kita berterima kasih.
Kenapa? Karena berterima kasih kepada orang yang berbuat baik itu termasuk bentuk kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa kok dikatakan berterima kasih kepada Allah? Karena orang yang berbuat baik, dia hatinya dijalankan untuk berbuat baik, itu yang menggerakkan Allah. Jadi seandainya ada kita melihat orang yang sapu, membersihkan halaman di gang misalnya, kita berterima kasih kepada dia. Kenapa? Karena hatinya digerakkan untuk membersihkan halaman, membersihkan gang ini, itu adalah Allah. Maka kita berterima kasih kepada orang itu termasuk daripada berterima kasih kepada Allah. Maka ringanlah kita untuk tidak berat mengucapkan terima kasih kepada orang yang berbuat baik. Karena kalau kita tidak berterima kasih, oleh Nabi dikatakan man la yashkurin nas la yashkuril. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka orang itu sama halnya tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau tidak berterima kasih kepada Allah, tidak akan mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Allah, la azidannakum, akan mendapatkan tambahan nikmat, itu tidak akan diperoleh kalau dia sudah dikatakan tidak berterima kasih kepada Allah. Seterusnya kita harus introspeksi bahwa pertolongan Allah itu selalu berada pada diri kita. Sehingga apa? Sehingga seandainya tidak ada pertolongan Allah, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu harus tahu. Karena oleh Allah sudah dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mau menghitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Artinya apa? Jangan kita merasa bahwa apa yang kita mampu, misalnya kita diberikan kelancaran oleh Allah rezeki, itu jangan kita merasa itu semata-mata jerih payah kita, semata-mata usaha kita. Harus kita bersandar kepada Allah. Seandainya tidak ada pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Manusia itu hanya berusaha. Maka kesuksesan, keqabulan, qada'il hajah itu semua tergantung dari pertolongan Allah. Seandainya orang itu tergantung dari usahanya, maka niscaya orang yang usaha lebih dulu itu akan lebih sukses, itu akan lebih banyak hartanya. Ternyata tidak. Ternyata kadang orang yang baru bekerja itu lebih banyak hartanya. Orang yang lama bekerja itu justru tetap dia tidak punya apa-apa. Itu berarti kesuksesan, keunggulan, keutamaan semua itu tergantung dari pertolongan Allah. Sehingga wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, memang kita usahanya, jerih payahnya, usahanya itu sangat maksimal, tetapi ingat, kemaksimalan usaha, jerih payah kita tanpa oleh Allah dibuka pintu rezeki, itu hanya tersisa payah belaka, tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka oleh Allah sudah dicanangkan, sudah diberitahukan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian itu menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Di antaranya nikmatnya Allah dikasih makan. Makanan ini beras dikasih sebutir dubutir, itu ternyata prosesnya untuk menjadi beras itu sangat lama. Maka kata Nabi, ketika kita makan, maka sisa yang ada di nampan kita, yang ada di piring kita itu harusnya jangan disia-siakan.
maka harus dihabiskan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena satu butir itu menjadi satu butir itu melibatkan makhluknya Allah yang sangat banyak. Apa? Yang pertama ada namanya benih. Benih kemudian ditaruh ditebar di bumi. Itu Allah telah mentugaskan para malaikat untuk menurunkan hujan. Setelah ditanam, setelah diberikan ibaratnya bulutong, ibaratnya pupuk dan semacamnya, itu oleh Allah ditugaskan untuk bisa menghidupkan yang namanya benih tersebut sehingga menjadi beras. Setelah menjadi beras itu membutuhkan 40 hari. Setelah 40 hari untuk menjadi makanan itu dibutuhkan lagi kita untuk mengelolanya. Setelah ianyi dan orang dastaran ianyi, maden ianyi, isabak kapanasa ijemur, maden ijemur, pahi ke bekas seliban, saampun nak dintoh, ki emas aputoh seanya megas manabi mangken atau bekas jutaan nubilan, saampun nak dintoh baru teti seanya mah nase sebutar jadi nase. Itu prosesnya besar. Maka kata Nabi, ketika kita makan harus diurut dari pinggir, jangan diurut dari tengah. Kenapa? Karena barokah akan turun mulai dari pinggir sampai ke tengah sampai ke pinggir lagi. Karena kalau di tengahnya itu diambil dulu, barokahnya turunnya tidak ada tempatnya. Maka akhirnya barokahnya tidak turun. Maka diambillah dari pinggir. Kapan turunnya barokah itu kata Allah nanti diturunkan. Yang penting dihabiskan semua, datanglah barokah. Barokahnya itu apa? Ialah ketika masuk ke dalam diri kita, ketika masuk dalam tubuh kita, maka energi yang baik, timbul niat yang baik, timbul tenaga yang digunakan untuk bermanfaat di dunia dan akhir. Itu namanya makanan yang makanan yang tidak berokah ketika sudah masuk ke dalam tubuh kita mungkin menimbulkan banyak penyakit, mungkin saja akan timbul rasa malas, mungkin saja akan menghalangi kita untuk mutolaah kalau kita lagi ada di pondok. Mungkin kita setelah itu ada dorongan untuk melakukan maksiat. Itu namanya makanan yang tidak barokah. Jadi urusan barokah dan tidaknya itu dilihat dari buahnya. Kalau buahnya itu menghasilkan kebaikan, baik itu di dunia atau di akhirat, maka itu namanya makanan yang barokah. Maka cara memakan oleh Nabi sudah ada aturannya, dimakan dari pinggir baru ke tengah dan dihabiskan ada sebutir. Mungkin saja barokah turun pada waktu butir yang terakhir itu. Maka itu diharap dihabiskan. Kalau biasa dalam bahasa Maduranya icilat seanya mah dikiriki. Kenapa? Karena untuk mendapatkan barokah yang dijanjikan oleh Allah. Maka itu termasuk cara ke-6 untuk kita bisa bersyukur kepada Allah, yang akhirnya Allah menjanjikan kepada kita la azidannakum, ialah memberikan tambahan nikmat. Cara yang ketujuh ialah kita disuruh berdoa kepada Allah. Karena syukur itu sebetulnya sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk sulit untuk dikerjakan. Maka oleh Allah diberi petunjuk, diberi arahan. Dalam ayat dikatakan Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, berikan kami berikan kekuatan kami untuk saya bisa mensyukuri nikmatmu. Artinya asyukur dak Gusti Allah, asyukur dak nikmat dak Gusti Allah, kak dintoh putoh kekuatan batin, putoh kekuatan keyakinan. Kalau orang ini keyakinannya belum begitu kuat,
akhirnya nikmat itu tidak akan disyukuri, nikmat itu tidak akan berterima kasih. Mendapatkan nikmat itu akhirnya diberengkalaikan atau dibiarkan, tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita bersama-sama, Rabbi, ayo bersama-sama, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Jadi itu artinya, ya Allah paringin kekuatan abdina untuk bisa asyukur de nikmata ajunan Tuhan. Jadi minta kepada Allah itu sebetulnya ayat diturunkan kepada Nabi Sulaiman dan diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Tetapi karena itu adalah sudah diterakan, dicatat di dalam Al-Quran, berarti ayat ini termasuk petunjuk kepada Nabi kita dan kepada umatnya untuk ditirukan, untuk dilaksanakan, dan untuk dijadikan suri tauladan, supaya kita selalu meminta kepada Allah supaya diberi kekuatan untuk bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Syukur hiburuh engkika dintoh antarana kalaban ucapan dan kalaban perbuatan. Termasuk antarana engkika dintoh senomor belu diusahakan setiap keadaan kita selalu memuji Allah. Kenapa? Karena kata Nabi demikian, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'mini in asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabatu darra'u sabara fakana khairun lahu. Sangat indah perkaranya orang mukmin. Semua perkaranya orang yang beriman itu adalah kebaikan. Kenapa? Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka bersyukur adalah kebaikan baginya. Tetapi ketika dia mendapatkan cobaan, mendapatkan penderitaan, maka dia bersabar, maka sabar itu juga kebaikan baginya. Itu artinya setiap orang iman seperti kita ini, seperti yang hadir pada malam hari ini, diusahakan di setiap perkara, di setiap keadaan kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Diusahakan, walaupun misalnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, di dalam keadaan rezeki lagi tidak lancar, itu selalu mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu kebaikan bagi orang-orang yang ketika mendapatkan kesulitan kita bersabar, dan bersabarnya kita termasuk terpatri atau terlahir atau tampak pada diri kita dengan cara ialah mengucapkan alhamdulillah. Seterusnya yang nomor 9 ialah mengingat bahwa syukur kak dinto termasuk tanden iman. Bahwa syukur, kita bersyukur itu termasuk bahwa kita itu mengimani, percaya kepada Allah. Jadi kalau kita tidak bersyukur itu berarti bukan termasuk orang yang beriman. Maka Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Nabi Sulaiman termasuk nabinya Allah yang Allah berikan derajat, termasuk menjadi penguasa yang paling berkuasa sampai dia menjadi rajanya jin dan manusia. Tidak ada manusia yang paling tinggi derajatnya di dalam menjadi penguasa kecuali Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman itu masih berkata, hadza min fadli Rabbi, ini dari anugerah Allah, ini dari anugerah Tuhanku. Ia mencobaku apakah saya bisa bersyukur atau saya malah ingkar. Maka dari ucapan ini
itu sebagai petunjuk kepada diri kita di dalam Al-Quran bahwa kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah, kenikmatan yang kita rasakan itu semua anugerah Allah, cobaan dari Allah. Apakah kita bisa bersyukur atau kita ingkar terhadap nikmat itu? Artinya kalau bersyukur akan mendapatkan tambahan, tetapi kalau kita mengingkari nikmatnya Allah, maka oleh Allah sudah diperingati, ialah inna azabi lasyadid, bahwa siksaku itu sangat pedih, bahwa murkaku itu sangat keras. Ini termasuk daripada hikmahnya kita dan caranya kita untuk bisa bersyukur kepada Allah. Jadi harus kita membiasakan dan kita selalu berpikir bahwa apa yang kita rasakan itu adalah anugerah dari Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini oleh Allah diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan sadayana alumni, sadayana simpatisan, muka-muka sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala paringna istiqomah. Alhamdulillah nika antar paringna istiqomah. Paring istiqomah nikah, paring istiqomah kelakuan saya termasuk ainul karomah. Ainul karomah kahanan dari kemuliaan Allah, berarti istiqomah nikah bertesa sampai mati. Aten mun bisa elaksanaki sampai mati in dalam kabadan istiqomah nikah termasuk di antara penghormatna Gusti Allah, termasuk tanda-tanda bahwa orang ki puru ekani sareng Gusti Allah. Ben kak dito insyaallah termasuk dari kekasihna Gusti Allah. Jadi moga-moga sadayana alumni, sadayana simpatisan sehat dan kak dito bisa dadi orang saya istiqomah. Tinggal makai sekoni, makailah sebulan sekalian, atau makailah sebenting kak dintoh nih ada sampai mati. Mungkin bisa panapa hadir seperti malam Jumat dan Jumat manisan nikah diusahakan untuk hadir karena kak dintoh termasuk bentuk syukur. Insyaallah badan kaula sedaja bakal polong kalaban reng orang sebagus, kalaban para guru, kalaban wali songo, ban kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepenting nikah istiqomah, maka nikah ibanten asyukur supaya ketika badan kaula kak dinto bisa asyukur insyaallah karena sudah dibiasakan akan ditambahkan nikmat saya akhirah badan kaula kenikmatan bani cuma neng dalam alam dunia sampai badan neng ekopur nikmat ki puru kak dinto tak elang nikah sampai mati. Jadi ada alumni, para simpatisan nikah cek koro kun bila kenceng entar cek koro sejak sekadin toh sampai mati lah pula mati dalam kabadaan nikah tepan noro sebulan semakin nikah hanya menuro sampai ke Jumat manis boleh, kecuali keng panjenengan andi udur syar'i. Udur syar'i kewajiban saya tak bisa tinggal encan syariat nikah penting apa karena misalnya sakit ampun tak bisa depak dan nikah baru sareng panjenengan kak dinto bisa tak hadir, tapi mungkin bisa hadir juga aja karena juga aja kak dinto termasuk nikmat sekak dimah bekal etek laki sareng Gusti Allah ben bekal iarkin raja sareng Gusti Allah ben nikah sepaki i muljaaki sareng Gusti Allah. Jadi tambah sara panjenengan, tambah jeung aja panjenengan justru penghormatan Gusti Allah nikah tambah raja. Jadi sebulan sekalian saos manapi badan i sorbaja kak dinto diusahakan lah pola indalem umur saya sekejak ki buruh mateh in dalam kabadan berin ampun entar kakoloman. Jadi mun sebulan nikah panjenengan nikah mateh nikah bitung dari mangken karena lakanlah sebulan sekalian tanggi panjumat manis. Jadi hormat tetepan nikah mun panjenengan mangken tak hadir pas mate kelaku nikah taannya mah mate tolabul ilmi
Apa napa? Karena panjenengan waktu maten berin beda kesempatan tak gunaaki. Maka gunaaki makle waktu mate kak dintoh badan kaulah anyamah andi titel orang senyare ilmu. Jadi sekali dintoh pesan dari badan kaulah dak sedajana alumni untuk aktif dalam setiap malam Jumat manis untuk datang sopaja kak dintoh beni cuma alung polong neng itunya kak dintoh sopaja etengalen sareng Gusti Allah ban ikaditan sareng Gusti Allah men ikaditan sareng Gusti Allah maka bakal bada swargan Gusti Allah tinggal je apolong neng inuraka tak sae neng inuraka ingat apolong neng swarga caran apolong swarga engki kak dintoh neng apolong segiatan neng kegiatan sekak dimah maingat dak Gusti Allah. Jadi mun along polong saya tak maingat dak Gusti Allah di kenyaman along polong neng inuraka. Tetapi mun maingat dak Gusti Allah nika along polong neng swarga neng i dalam dunya nika la sae panapa boleh paki neng ada tetitan gula adu akin dak panjenengan kita tempetan kaulah sopaja padeti orang saya istiqomah indalum panapa bisa hus yang benih istiqomah kecubaan tapi istiqomah kebagusan iki orang debina dari batan kaulah nyon sepura sesumua tasa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.